Apa itu aja sih, kalau memang datanya nggak ada ya berarti memang Data nggak ada, narasi juga nggak jelas. Gimana kami mau jawab? Narasi ngaco. Mana ada siksa kubur? Bapak udah jawab sendiri. Terus ngapain maksain narasi yang seperti itu? kalau Aneh loh. nggak siksa Maksudnya kubur begini. gini lah, dia tuh seperti apa sebelum dibangkitkan, nah itu aja. Apakah dia tidur atau dia Sebelum Lazarus pun Alkitab mencatat itu, Pak. Mereka yang berada di itu kan perumpamaan Lazarus dengan orang kaya ya, Coach Charles ya. Yang tempat penantian itu. Enggak, yang dibangkitkan itu Lazarus saudara Marta. Enggak, maksud saya di Alkitab Tuhan Yesus pun memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang iya. di zamannya Abraham, di pangkuan betul. Abraham. Betul. Dikasih tahu, Pak. Dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Mereka ngapain? Tuhan Yesus yang ngasih tahu mereka. Orang-orang yang hidup di zaman Abraham yang sudah meninggal, sudah wafat, mereka di mana? Kondisinya seperti apa? Kan Yesus juga ngomong dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum dia ngomong before Abraham was I am. Sebelum Abraham ada aku sudah ada. Yesus kan ngomong di ayat sebelumnya. Abraham bapamu bersuka cita ketika melihat hariku. Itu Yesus lagi ngomong nanti pada saat dia turun ke alam penantian. Dia turun ke tempat penantian itu Yesus lagi menyelamatkan Abraham. Gitu. Karena dengan dia turun ke tempat penantian, dia membawa jiwa-jiwa orang yang tadi, yang hidup di zaman Abraham, yang sebelum kedatangan Kristus, mereka menanti. Nah, itulah yang disebut dengan tempat penantian. Gitu, Pak Dedi. Yesus ngomong kok, nggak usah Lazarus yang kasih tahu orang. Yesus sudah ngomong kok. Pertanyaannya udah terjawab ya. Jadi bukannya Lazarus yang kasih kesaksian, Yesus sendiri sudah kasih tahu kok gambaran orang-orang pada saat sebelum Tuhan Yesus turun ke alam penantian dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan 20. Ya, gambaran orang-orang yang wafat sebelum kedatangan Kristus, mereka ada di mana? Ya, kondisi mereka seperti apa? Tapi dengan penjelasan Yesus dengan menggunakan perumpamaan dan seterusnya, tidak ada istilah siksa kubur. Satu kata pun tidak ada. Yesus bilang, oh Abraham itu dulunya disiksa kubur, oh si ini disiksa kubur, oh Lazarus ini siksa kubur. No, never. Siksa kubur itu ajaran yang aneh. Ngapain malaikat menyiksa-nyiksa kamu tuh ngapain? Ya, itu gnostisisme teman-teman. Itu ajaran gnostisisme itu. Itu bukan ajaran dari Yahudi atau dari Kristen itu. Gnostisisme yang mengajarkan bahwa malaikat turut mengadili kita, padahal yang mengadili orang hidup dan mati jelas sesuai dengan pengakuan iman rasuli siapa teman-teman? Allah, Tuhan, Yesus yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan mengadili orang yang hidup dan yang mati, bukan malaikat. Ya, nggak ada konsep algojo seperti itu, nggak ada. Malaikat dijadikan siksa, nanti nanya-nanya dulu, interview siapa Tuhanmu, siapa apa kitabmu, siapa nabimu, ya kiblatmu apa, nggak ada. Gitu, nggak ada sesi interview dengan malaikat, nggak ada. Tanya jawab talk show dengan malaikat itu nggak ada. Itu ya bro, mana udah ada di Gramedia itu toko buku ngejual kisi-kisi pertanyaan alam kubur. Tepok jidat saya, kisi-kisi tanya jawab alam kubur sampai ada kisi-kisinya, udah kayak ujian nasional aja. Lebih sulit dari tes CPNS ternyata. Ada loh teman-teman, ada itu bukunya, kisi-kisi pertanyaan alam kubur. Coba, saking saya bingung gitu, nggak percaya cari di Google, ada yang jual. Di Gramedia juga sempat waktu itu ada yang jual kok, masuk Gramedia. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Ada, cari buku kisi-kisi. itu ya, Buat clear berarti. udah clear, oke. Ya ada lagi, kalau nggak ada saya turunkan, saya ganti dengan teman-teman lain. Ada satu lagi boleh? Oke, boleh. Jadi terkait ketuhanan Yesus ya kan? Oke. Itu kalau versi dia kan ada Allah, ada malaikat, ada iblis, ada Yesus sendiri, ada orang gitu lah ya. Nah dari 5 orang ini yang menyatakan Yesus itu Tuhan, mulai dari Allah, mulai dari malaikat, mulai dari iblis, mulai dari dia sendiri dan orang-orang itu sama nggak menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Atau berbeda-beda? Nggak ngerti saya pertanyaan Bapak apa. Nggak jelas. Ya Pertanyaan misalnya yang ada salah nggak tidak akan ada perkataan? jawaban yang benar. Ada nggak Pertanyaan yang perkataan? salah tidak akan ada jawaban yang benar. Ya misalnya ada nggak perkataan
Allah atau Allah bahwa Yesus itu Tuhan? Atau ada enggak di Alkitab itu bahwa malaikat menyampaikan dan dicatat di Alkitab bahwa Yesus itu memang Tuhan? Iya, Atau ada ada. juga Dalam Injil Lukas, malaikat mengatakan kepada gembala-gembala, ada kalau malaikat, Allah pun ada. Malaikat itu berkata dalam Injil Lukas, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau pertanyaan merujuk itu ya, malaikat ya, kasih tahu. itu maksud saya. Nah, itu kesimpulannya dari lima orang itu atau lima. Bapak, Allah aja bukan orang, malaikat juga bukan orang. Ya, maksudnya itu Iblis dari bukan apa orang. tuh? Bapak, Dari makanya apa ya? pertanyaannya salah tuh, maksud saya di situ. Sejak kapan Allah, malaikat, iblis itu orang? Pahami definisi orang nggak, Pak? Ya, maksudnya atau apa? Kita sebut apa itu? Yang nggak tahu, Nah, Bapak yang punya pertanyaan masa tanya Dari sama dari yang 5 itu apakah tercatat bahwa memang tercatat yang 5 semuanya, itu lima-limanya perkataan Allah kesimpulannya sebagai Allah ya. Sang Bapa. Allah Sang Bapa ada, malaikat ada, iblis pun mengaku Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah dan Mesias ada, Yesus pun ada, ya, secara tidak langsung, bahkan secara sering dia menyatakan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebab kenapa dia disalibkan, Bapak, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi paham itu, gitu. Orang-orang yang mengikuti, melihat, mendengar Yesus pun mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Iblis itu mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Gitu. Terima kasih, Zep. Terima kasih kembali. Ya. Dicatat ada selain Saya turun dari ya. Terima Oke, kasih Pak. makasih, Tuhan ya. berkati. Ya. Selain dalam Matius 4 ayat 10 dan seterusnya, atau dalam Injil Matius 4 di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang penyakit, di situ juga ada orang yang kerasukan setan. Dan orang kerasukan setan itu, setannya ngomong, "Mau apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup?" Tuh, ya. Nih, Injil Lukas nih. Tuh. Pada waktu itu di dalam di dalam Injil Markus ya. Silakan, Bro. Ya, silakan dibacakan aja nggak apa-apa. Ya, ini kan, aduh, agak sinyal gue agak gini, Jo. Ya, Oh ya udah, gue yang bacain aja atau gimana? Markus 1 ayat 23. Oke, lu aja, Jo. Sorry. Oke, kita bacakan nih Injil Markus. Markus 1 ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, itu iblis tahu. Yang kudus dari Allah. Iya. Nah, roh jahat tahu, iblis tahu. Itu buktinya ya, selain Matius 4 ya. Brownies, yang di belakang foto siapa, bro? Naik kamu, saya permalukan kamu sekarang. Foto. Hah? Naik. Kamu nggak berani naik ya? Halo Brownies, Brotherhood with Anis for President. Anjay. Gua kira itu jualan brownies, bro. Ternyata singkatan. Brotherhood. Apa tadi? Brotherhood. Apa tadi itu? Udah aku naikin, dia nggak mau naik. Dia nggak ACC. Anjay, keren juga itu singkatannya. Kirain brownies itu yang acara talk show yang di TV. Gua kira brodo manis. Oh iya, makanya tadi ada singkatan gitu. Wah, keren itu juga, weh. Gebrakan baru itu. Gebrakan